Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Jalan Ahmad dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mekanika bahan tentang karakteristik mekanik material. Di sini yang pertama ada 3 komponen yang harus dijelaskan dalam mekanika material ini. Yang pertama adalah Poisson ratio, yang kedua adalah modulus elastisitas, dan juga yang terakhir adalah hukum Hooke's law. Yang pertama adalah Poisson ratio. Sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Poisson ratio adalah sebuah perbandingan antara kontraksi lateral terhadap tegangan longitudinal jika suatu bahan ditarik secara linier. Dan juga suatu bahan umumnya akan menyempit jika ditarik dari suatu sisi. Poisson ratio menghitung perbandingan antara penyempitan ini terhadap pertambahan panjang akibat tarikan. Nah, untuk nilai Poisson ratio tersendiri itu berkisaran antara 0 sampai dengan 0,5. Nah, air yang merupakan zat air mengalir memiliki Poisson ratio 0, sedangkan logam yang bersifat kaku dan keras memiliki Poisson ratio mendekati 0,5. Di sini ada ilustrasi contoh dari Poisson ratio itu sendiri. Ini yang gambar dipotong-potong ini adalah bentuk balok sebelum diberi tekanan tarik, dan setelah diberi tekanan tarik akan memulai memanjang seperti ini. Akan mengalami gaya tarik dan juga tekanan dari kanan dan kiri, atas bawah. Selanjutnya adalah studi kasus dari Poisson ratio itu sendiri. Nah, ini adalah contoh studi kasus yang pertama adalah ketika sebuah kereta melaju melewati jembatan rel, ia menerapkan gaya pada jembatan dengan balok baja pendukung vertikal. Ini ya, balok baja pendukung vertikal. Hal ini berarti bahwa balok menjadi sedikit lebih pendek karena dikompresi dalam arah vertikal, tapi menjadi sedikit lebih tebal dalam arah horizontal. Ini bisa terjadi di berbagai infrastruktur ya. Kalau sebuah logam mengalami gaya tekanan dari arah vertikal. Nah, selanjutnya adalah contoh soal dari Poisson ratio. Ini ada contoh soal yang pertama adalah sebuah batang yang terbuat dari baja dengan panjang 4 meter, lebar 40 mm, dan tebal 20 mm, mendapat tarikan searah aksial sebesar 120 kN pada arah panjangnya. Carilah perubahan panjang, lebar, dan ketebalan batang. Nah, diketahui E-nya itu 200 GPa dan rasio Poissonnya 0,3. Nah, ini udah diketahui, kita masukin dulu ya apa yang udah diketahui. Yang pertama ini 2M. Nah, kita langsung mencari apa yang disuruh, yaitu perubahan panjang. Dengan rumus AI sama dengan PI dibagi sigma E sama dengan 120 kali 10 pangkat 3 dalam kurung dikali 4 kali 10 pangkat 3 dibagi A sigma E. Sigma ini 40 kali 20, 200, yang ada di atas 200 dikali 10 pangkat 3. Diperoleh perubahan panjangnya 30 mm. Selanjutnya adalah perubahan lebar. Perubahan lebar diketahui rumusnya ini sigma L sama dengan I sama dengan 30 per 4 kali 10 pangkat 3 sama dengan 0,0075. Ini adalah perubahan lebarnya ya. Dan tegangan lateral. Nah, tegangan lateralnya sama dengan I per M dikali hasil dari perubahan lebar sama dengan 0,3 dikali 0,0075. Diperoleh hasil 0,00225. Nah, jadi perubahan lebar sama dengan B dikali tegangan lateral sama dengan hasil dari 40 ini B-nya dikali hasil dari tegangan lateral yaitu 0,00225.
mm. Selanjutnya ada perubahan ketebalannya. Perubahan ketebalan ini berarti kita masukin yang tebalnya, yang I dikali regangan lateral. 20 dikali 0,00 0,225 diperoleh hasil 0,045 mm. Ini adalah gambaran sedikit tentang contoh soal Poisson ratio. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya adalah modulus elastisitas. Apa sih modulus elastisitas itu? Nah, modulus elastisitas adalah angka yang digunakan untuk mengatur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda tersebut. Ini ada ilustrasi dari modulus elastisitas ya. Ketika gaya mengalami tarik, maka di sini ada kelebihan deformasi elastis. Dan ini adalah hasil dari modulus elastisitas. Nah, ini ada sedikit rumus tentang rumus modulus elastisitas. Penjelasannya, modulus elastis adalah suatu benda yang didefinisikan sebagai kemiringan dari kurva regangan di wilayah deformasi elastis. Untuk bahan kaku memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi. Nah, ini ada rumusnya. Modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan. Dengan E sama dengan T per F sama dengan FL sama dengan A sigma L. Nah, ini ada 3 jenis tentang modulus elastisitas. Yang pertama adalah modulus Young, modulus bulk, dan modulus geser. Modulus Young ini dia ketika suatu benda dijepit dan ditarik dari arah vertikal, dia akan terjadi regangan dan regangan di daerah baloknya. Selanjutnya adalah modulus bulk. Nah, jadi saat balok sebelum ditekan seperti ini. Nah, sesudah ditekan dia akan memuai atau menyempit. Nah, selanjutnya adalah modulus geser. Modulus geser itu sama seperti modulus-modulus lainnya, cuma dia gaya tarikannya itu bergeser, jadi miring. Nah, berikut adalah studi kasus tentang modulus elastisitas. Modulus yang menilai keelastisan dari sebuah material perbandingan antara tegangan tarik dan tegangan. Modulus elastis dari kawat baja sebesar 200,45 dikali 10 pangkat 9. Pada grafik hubungan tegangan terhadap regangan menunjukkan bahwa batas elastis ada pada beban lebih dari 2,5 kg. Batas plastis ada pada beban 3 kg sampai dengan 5,5 kg. Nah, kalau beban itu lebih dari 6 kg, maka kawat akan putus. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari modulus elastisitas. Di sini diketahui seutas kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Di sini kita disuruh mencari tegangan dan modulus elastisitasnya. Kita jawab. Pertama kita masukkan dulu ya. Kita jawab langsung ke tegangan. Tegangan sama dengan F kali A. Diketahui F kita 33,2 dan A-nya 4 kali 10 min 6 meter pangkat kubik. Nah, ini kita tinggal masukkan, diperoleh hasil 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya regangan. Regangan sama dengan sigma L bagi L. Nah, kita peroleh dulu sigma L itu diperoleh dari hasil regangan setelah panjangnya bertambah dikurangi panjang sebelum bertambah. Diperoleh 0,04. Nah, 0,04 dibagi lebar. Lebar yang awal 80 diperoleh 5 kali 10 min 4. Selanjutnya adalah modulus elastisitas. Nah,
Modulus elastisitas adalah E sama dengan tegangan dibagi regangan. Nah, di sini kita tinggal ikut aja tegangannya segini dan tegangannya segini diperoleh hasil sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 3 Newton per meter kubik. Selanjutnya adalah materi tentang Hooke's Law. Nah, Hooke's Law ini merupakan hukum yang mengkaji mengenai jumlah gaya maksimum yang dapat diberikan pada sebuah benda yang sifatnya elastis atau pegas, agar tidak melewati batas elastisnya dan menghilangkan sifat elastis pada benda tersebut. Nah, konsep Hooke's ini menjelaskan mengenai hubungan antara gaya yang diberikan kepada sebuah pegas ditinjau dari pertambahan panjang yang dialami oleh pegas tersebut. Besarnya perbandingan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas adalah konstan. Ini adalah contoh ilustrasi tentang hukum Hooke's Law ya. Dari yang awalnya pegas ini tidak mengalami gaya tekanan apa-apa, setelah ditarik dengan gaya F, nah, akan mengalami regangan sebesar sigma X. Ini ya, F ya, ada keterangannya di bawah. F sama dengan gaya luar yang diberikan, dan K adalah konstanta pegas. Dan sigma X adalah pertambahan panjang pegas dari posisi normalnya. Nah, ini ada sigma F, sigma X-nya. Ini setelah ditarik, maka akan terjadi kelebihan panjang dari pegas sebelumnya. Nah, berikut adalah studi kasus mengenai hukum Hooke's Law. Nah, dalam memahami apa itu sifat-sifat material, khususnya pada kelentingan material, maka akan mengaplikasikannya dengan trainer aplikasi hukum Hooke's dengan menggunakan pegas, serta material yang berbahan dari stainless steel, baja, dan juga tembaga. Dalam sebuah penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yang berbentuk sebuah rancangan bangunan trainer hukum Hooke, menggunakan sensor ultrasonic eksperimen. Ini ada ininya. Ini adalah ultrasonic eksperimen. Hal ini bertujuan untuk terciptanya trainer hukum Hooke yang menggunakan sensor ultrasonik. Ini ada gaya dari ultrasoniknya, dan ini objek dari benda material baja, steel, dan tembaga tersebut. Ini ada contoh soal tentang hukum Hooke's Law ya. Sebuah besi yang memiliki konstanta pegas 40 Newton per meter diberi tekanan. Nah, sehingga pegas yang panjang awalnya adalah 5 cm menjadi 2 cm. Berapa besar gaya pegas? Jadi ini kayak kebalikannya dari yang sebelumnya ya. Nah, ini nih. Tadi kan panjang awalnya segini. Misalnya ini 5 cm. Terus diberi tekanan dari atas ataupun bawah, dia akan menjadi lebih pendek ya. Nah, di sini kita mencari berapa besar gaya pegasnya. K sama dengan 40 Newton per meter. Di sini diketahui X1-nya 0,05 meter, X2-nya 0,02 meter. Nah, kita mencari sigma X-nya terlebih dahulu dengan X2 min X1 diperoleh min 0,03 meter. Berapa sih Fx-nya? Fx ini besar gaya pegas ya. Fx dengan rumus min K dikali sigma X. Min K-nya kan 40. Jadi kita buat min K sama dengan min 40 dikali min 0,03 diperoleh hasil 1,2 Newton. Nah, sekian presentasi tugas mekanika bahan tentang material mekanika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.